Pernah nggak kalian ngalamin badan rasanya nggak enak, perut rasanya nggak enak, badan rasanya pegel-pegel, terus kepala rasanya sakit, dan kalian berpikir kayaknya aku kena masuk angin deh ini. Nah sebenarnya masuk angin tuh penyakit apa sih? Dan gimana sih cara ngobatinnya? Halo semuanya, saya Dr. Jessica. Istilah masuk angin pasti udah nggak asing lagi buat orang Indonesia. Banyak orang yang beranggapan kalau mereka kena masuk angin itu karena banyak angin yang masuk ke dalam tubuh mereka. Apalagi kalau kan ada perubahan cuaca, habis kehujanan, habis lembur, habis begadang, kena AC, atau habis camping di atas gunung, atau karena sering telat makan. Nah, biasanya orang-orang yang masuk angin ini gejala-gejalanya kayak mau demam, menggigil, sakit kepala, pegel-pegel, nyeri otot. Tapi ada juga yang keluhannya sakit perut, nyeri ulu hati, mual, nggak nafsu makan, sering bersendawa, perutnya kembung, susah BAB, dan bahkan sampai diare. Keluhan masuk angin ini seringnya muncul pada saat tubuh kita lagi nggak fit, di mana sistem imun tubuh kita lagi menurun atau lagi drop. Nah, pada saat itu tubuh kita akan rentan terkena infeksi, baik infeksi virus ataupun infeksi bakteri. Nah, penyebab masuk angin ini pun banyak sekali, karena banyak penyakit yang bisa menimbulkan gejala-gejala seperti yang udah disebutkan tadi. Nah, pada kenyataannya di dunia medis nggak ada tuh yang namanya istilah masuk angin. Masuk angin hanyalah istilah yang digunakan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menggambarkan gejala-gejala tadi. Nah, gejala-gejala ini adalah gejala prodromal, yaitu gejala yang mengawali suatu penyakit. Setiap orang juga mempunyai pengertian masuk angin yang berbeda-beda, dan umumnya gejala ini dikategorikan jadi dua kelompok. Nah, kelompok yang pertama, gejalanya lebih ke arah infeksi virus, biasanya sih common cold ya, atau flu-like symptoms. Jadi dia lebih ke arah infeksi saluran pernafasan atas. Sedangkan kelompok yang kedua, gejalanya lebih ke arah gangguan pencernaan. Nah, umumnya gangguannya biasanya karena gangguan asam lambung yang meningkat. Maka dari itu, penanganan masuk angin ini berbeda-beda untuk setiap orang, tergantung gejala yang mereka alami. Umumnya, orang Indonesia menangani masuk angin dengan cara kerokan. Tapi sebenarnya kerokan ini tidak disarankan. Nah, aku akan jelasin ini di video aku yang berikutnya ya. Bagaimana cara mengobati gejala masuk angin? Perbanyaklah istirahat. Pada saat istirahat, tubuh kita akan memperbarui sel-sel tubuhnya yang rusak. Nah, ini juga akan membantu untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita untuk melawan infeksi. Nah, kita juga harus hindari kegiatan atau aktivitas fisik yang berat. Kemudian kita harus mencukupi kebutuhan cairan kita juga dengan cara minum air putih agar tubuh kita tidak terdehidrasi. Penuhi kebutuhan gizi kita dengan cara makan makanan yang sehat dan bergizi. Dan jangan telat makan ya, karena apalagi yang ada gejala asam lambung, jangan sampai telat makan. Hindari rokok, hindari kafein, hindari alkohol. Nah, apabila ada gejala seperti demam atau gejala mah yang sedikit lebih berat, kita bisa melakukan pengobatan simptomatik di rumah dengan cara minum obat sesuai dengan gejala. Misalnya minum obat penurun panas atau minum obat untuk lambung. Nah, apabila kita udah melakukan penanganan awal di atas yang udah disebutkan tadi, tapi ternyata gejala kita lebih berat lagi, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Dokter juga pasti akan anamnesa lebih lanjut, akan menanyakan gejala-gejala masuk angin yang kita rasakan. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik agar mendapatkan diagnosa dan penanganan yang tepat. Nah, bila diperlukan juga bisa jadi dokter akan merequest untuk melakukan pemeriksaan penunjang seperti tes darah, tapi itu hanya jika diperlukan aja sih. Gimana sih caranya biar terhindar dari masuk angin? Nah, kita bisa melakukannya dengan cara menerapkan pola hidup yang sehat, bersih, dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kita harus rajin cuci tangan sebelum dan sesudah makan, sebelum, saat, dan setelah mempersiapkan makanan, setelah dari toilet, setelah memegang hewan peliharaan, setelah dari luar rumah, setelah buang sampah, setelah batuk dan bersin. Nah, cuci tangan ini sangat penting sekali untuk mencegah infeksi. Selain itu, kita juga harus beristirahat yang cukup, minum air yang cukup, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan berolahraga secara rutin. Nah, untuk tips untuk meningkatkan sistem
imun tubuh aku udah buat dan linknya aku taruh di atas. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Like dan share video ini sebanyak-banyaknya dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi kesehatan-kesehatan lainnya. Dan follow Instagram aku @jessicafebrina. Be healthy and be happy. Bye-bye!